ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom sahabat-sahabat doa yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam malam doa dan pujian GKOI Petra, yang walaupun malam hari ini masih tetap kita dalam posisi yang berjauhan, tapi kita tetap dekat di hati sebagai anak-anak Tuhan. Oke, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu
yang rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat tenang dan fokus, sehingga dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 24 dan kemudian ayat ke-35 sampai dengan 43. Ya, saya membaca dan Bapak Ibu Saudara membaca juga di tempat masing-masing. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita ayat ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua tahu dan pernah mendengar ucapan bahwa lebih cepat lebih baik. Siapa cepat dia datang. Sehingga dalam konteks sekarang ini, istilah alon-alon asal kelakon atau biar lambat asal selamat tiba di tujuan, kini dipandang sebagai ungkapan yang sudah usang, ketinggalan zaman. Karena apa? Karena semua hal pada saat ini dituntut untuk bergerak cepat, hemat, dan tepat sasaran. Kita mau mengatakan ada 2 poin ya, yang alamiah, yang biasa melekat pada diri setiap orang. Dan hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Allah. 1, merasa mampu untuk melakukan hal ini, hal itu, merasa pintar, merasa rajin, merasa cukup modal, dan lain-lain. Sehingga lupa bahwa sehebat apapun manusia, selalu ada sisi kelemahannya. Kadangkala mau melakukan banyak hal, itu hal positif ya. Tetapi harus mendahulukan Tuhan di atas segala sesuatu. Poin yang kedua,
sikap kurang tahu diri, yaitu kalau kita terbentur pada satu masalah, kita memaksa Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu dengan berdoa, minta Tuhan menolong supaya keinginan kita, keinginan manusiawi ya, keinginan pribadi dapat terlaksana atau dapat memuaskan. Jadi intinya kita mau melakukan apapun, kita harus mendahulukan Tuhan. Nanti terbentur masalah baru berdoa dan ingat Tuhan. Oh, bukan demikian. Jadi kadang minta Tuhan campur tangan segera. Kadang-kadang kita juga menentukan waktu, sebelum tanggal sekian ya, mudah-mudahan sudah terlaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, tentu semua kita sepertinya ingin semua serba cepat, lancar, aman. Maksudnya aman, kadangkala hal yang tidak baik dirasa aman agar tidak ketahuan. Itu maksudnya aman, tidak ketahuan. Tetapi dalam soal hidup beriman, hal demikian tidaklah tetap, tidaklah pantas. Sadarlah siapa sih kita ini, sehingga kita mau memaksa Tuhan. Kita mau wujudkan apa yang kita suka atau kita inginkan segera. Sadar atau tidak, kayaknya seperti itulah gaya beriman zaman now. Ya, mau serba instan, tinggal tindis knop, maka jadilah. Tinggal klik, jadilah. Ketika kita berdoa dan kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, jika hari ini kita meminta, maka kita mau hari ini juga atau secepatnya. Maka jika prinsip hidup beriman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seperti itu, maka siap-siaplah kita untuk menerima kekecewaan. Mengapa? Karena Tuhan bukan ajudan kita, bukan penjaga atau kita suruh. Apapun yang kita bilang, kita katakan. Berdoa dengan sungguh-sungguh katanya, maunya seperti ini, seperti bos. Ya. Ada kata yang populer saat ini, yaitu siap bos. Lagi populer kata itu. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tahu bahwa cara kerja Tuhan tidak sama dengan cara kerja manusia. Yang pasti, Tuhan tidak akan pernah memberi atau melakukan sesuatu yang tidak baik kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Yang berharap kepadanya. Ada amin? Yang Tuhan siapkan dan yang hendak diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan yang berdoa dengan iman kepadanya, tentu Dia akan memberikan yang terbaik dan yang sempurna sesuai dengan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari pengalaman Yairus dalam pembacaan ini. Kita melihat bahwa permohonan Yairus sangat mendesak, ya, menurut ukuran manusia. Bila terlambat sedikit menjamah anak itu yang dia harapkan, tentunya anak itu akan fatal katanya, mati. Karena itu Yairus sangat berharap agar Tuhan Yesus segera bertindak dan melakukan apa yang dia harapkan. Barangkali dalam bayangan ini Yairus berharap agar Tuhan Yesus berlari cepat-cepat menuju rumahnya dan menumpangkan tangan ke anaknya tersebut. Memang dalam pembacaan ini Tuhan Yesus merespons permintaan Yairus, ya. Namun bukan seperti apa yang Yairus katakan atau Yairus inginkan, harapkan. Bagaimana terjadi? Ada kebutuhan yang tersisip dari pihak lain di tengah desakan kebutuhan Yairus itu. Seperti yang kita baca pada ayat tersebut di atas, yaitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, yang sudah berulang-ulang diobati di berbagai tabib, menghabiskan banyak uang tentunya, tetapi tidak sembuh. Maka dengan imannya yang teguh di saat dia berdesak-desakan di sana dengan banyak orang, kemudian
dia menjamah jubah Yesus. Dia punya iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada ayat 28 tadi. Dan Tuhan Yesus mau menyelesaikan hal tersebut. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Yairus menjadi kenyataan, yaitu anaknya meninggal. Namun, apakah dengan kenyataan itu harapan Yairus menjadi pudar? No. Apakah salah Tuhan Yesus tidak bertindak cepat seperti itu? Tentu tidak. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa Yairus sedang kalang kabut dengan pekerjaannya itu? Pasti Tuhan Yesus tahu semua itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan melatih iman kita dengan jawaban doa yang tertunda, terlambat. Kita semua yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu selalu ada dan Dia selalu berdiri mendampingi kita di setiap hal, di setiap kondisi seperti apapun, tekanan berat sekalipun, Dia ada untuk menopang kita. Itu kita imani. Kita yakin bahwa doa-doa kita didengar. Bahkan setiap tetes air mata kita ditampungnya dan disimpan di dalam kirbatnya. Kita tetap percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Tentunya menurut rencananya dan menurut waktu Tuhan. Untuk hal ini kita tidak dapat memastikan waktu dan masa di mana doa-doa kita terkabul. Karena kita tahu Tuhan memberi jawaban di saat kita tidak ingat lagi bahwa pernah kita memohon kepadanya sesuatu hal dan kita tidak terima sehingga kita sudah lupa apa yang kita minta. Baru kita terima kemudian dan kita melihat bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali mengingat bahwa doa yang lahir dari iman yang tidak dijawab oleh Tuhan itu tidak benar. Sekalipun kadang kita merasa doa kita hanya terbentur oleh dinding tembok yang kokoh atau mengalami jalan buntu. Tetapi ingatlah, Tuhan selalu punya cara untuk dapat mewujudkan harapan kita seperti apa yang Yairus alami. Tuhan kita tidak pernah gegabah di dalam bertindak. Jika permohonan doa kita tertunda, itu tidak sama dengan doa yang tidak terjawab, tidak sama. Tertunda, pasti terjawab. Yang kita butuhkan sekarang adalah sikap iman kita. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin begitu banyak harapan-harapan kita yang belum terkabul. Tapi ingat, merupakan ujian atas kesabaran dan keteguhan iman kita kepada Tuhan. Contoh-contoh banyak sekali. Contoh doa Abraham yang mendapatkan anak Ishak sesudah 25 tahun baru dikabulkan. Begitu juga doa Sakaria dan Elisabet. Mereka orang baik, pelayan Tuhan, tapi berpuluh-puluh tahun berdoa baru datang kepadanya. Oleh sebab itu, kita tetap teguh dan tekun di dalam berdoa. Yang pasti, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Apa yang diperbuat Tuhan itu baik dan benar adanya. Karena Tuhan tahu apa yang dipandangnya baik untuk dilakukan bagi setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah, doa orang benar jika yakin didoakan, maka sangat dahsyat kuasanya. Biarlah kita berdoa terus-menerus, seperti kita mengayuh sepeda. Lakukan saja terus-menerus. Suatu saat kita akan sampai di tempat tujuan yang Tuhan sudah siapkan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami.
Untuk kesabaran Tuhan mendengar setiap doa-doa kami yang kadangkala kami kurang sabar, ingin segera untuk menyelesaikan permasalahan ataupun kerinduan dan harapan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bersyukur telah dijamah oleh firman-Mu saat ini, yang mengingatkan kami bahwa doa yang tertunda tidak sama dengan doa yang tidak terjawab. Dengan kata lain, doa yang tertunda pasti akan terjawab. Ini dapat menjadi ujian kesabaran bagi kita dan dapat meneguhkan iman kita. Tuhan, pimpin terus kami agar tetap tekun, taat, dan setia berdoa, serta tetap berjalan bersama Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berapa menit ya? 10 ya. Masih ada harapan saat kau berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh. Nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh. Nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh.
Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap tekun dalam berdoa, sabar menanti jawaban Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.